Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan membahas tentang elastisitas bahan. Nah, apa itu elastisitas bahan? Oke, KD yang akan kita pelajari yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sifat elastisitas bahan, menjelaskan stres, strain, maupun modulus elastisitas, menjelaskan hukum Hooke, menjelaskan susunan pegas, seri paralel, mencontohkan benda-benda elastis dan plastis, menerapkan sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, ini peta konsepnya, di mana nanti ada elastisitas itu dirumuskan dalam hukum Hooke berkaitan dengan benda itu. Intinya benda itu dikatakan elastis ketika dia ada gaya, nanti akan ada perubahan bentuk, entah panjang, entah luas, entah volume. Nah, nanti ketika gaya itu dihilangkan akan kembali ke semula. Kemudian nanti hukum Hooke ini berhubungan dengan pegas, nanti ada susunan seri paralel, Hooke juga berhubungan dengan modulus Young. Nah, jadi kita mulai saja pada elastisitas. Elastisitas itu adalah kecenderungan benda ketika benda itu diberikan gaya, dia akan berubah bentuk, atau benda akan mengalami perubahan bentuk dalam bentuk panjang, lebar, ataupun volume, dan dia akan kembali ke bentuk semula ketika gaya itu dihilangkan. Sebagai contoh, misalkan ada karet gelang, ditarik, maka dia akan bertambah panjang. Nah, ketika dikembalikan lagi, tarikannya dihilangkan, maka akan kembali ke bentuk semula, ataupun pada benda-benda yang lain ya. Jadi intinya dia akan kembali ke bentuk semula ketika gayanya dihilangkan. Nah, lawan elastisitas adalah plastis. Jadi kalau plastis atau plastik, maka dia tidak elastis, itu ya. Nah, selanjutnya ada namanya tegangan atau stres. Nah, jadi stres itu adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang gaya tersebut bekerja. Jadi ini lebih pada kawat yang ditarik dengan gaya F atau dikasih beban, maka asalnya X0 akan bertambah panjang delta X. Nah, jadi ada stres yang dialami akibat tarikan tadi. Nah, besarnya stres tol itu adalah F gaya dibagi dengan luas penampangnya. Jadi luas penampang daripada kawat itu. Jadi gaya ini, gaya dibagi dengan luas penampang A ini. Nah, luas penampang kawat. Nah, jadi kalau gayanya semakin besar, maka jadi kalau ininya naik ya, gayanya naik, ininya stresnya naik. Tapi kalau A-nya yang besar, maka kalau dibagi besar hasilnya akan jadi kecil, seperti itu. Jadi ini dari hukum ini, dari sini kamu harus bisa belajar bahwa stres itu bergantung atau sebanding dengan gaya. Maka kalau kamu tidak pengen stres, maka jangan banyak gaya. Tuh. Nah, kemudian A ini adalah luas penampang itu kalau dalam kehidupan kita ya kemampuan kita. Kalau kemampuan kita kecil, maka jangan terlalu banyak gaya biar stresnya tidak tambah besar. Oke. Kemudian ada strain atau tegangan. Tegangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula ketika ada gaya tadi. Nah, kalau awalnya L0, dia bertambah panjang delta L. Nah, ini delta L. Maka yang namanya strain itu adalah delta L dibagi dengan L0. Berarti pertambahan panjangnya dibagi dengan panjang mula-mula. Itu ya, itu adalah strain. Kemudian ada modulus elastis atau modulus Young. Nah, pada modulus Young ini
ada hukum Hooke di mana perbandingan antara tegangan dan regangan disebut dengan modulus Young. Jadi kalau dituliskan E besar, modulus elastis adalah tol dibagi dengan E kecil atau strain, stress dibagi strain, maka akan didapatkan bahwa E adalah gaya dikalikan L, ini L0 sebenarnya, L0, ya, saya kasih L0 aja, ini panjang mula-mula, oke, F dikalikan dengan L0 dibagi A kali delta R, itu ya. Ini adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, setiap bahan itu punya modulus elastisitas masing-masing. Berarti satu bahan dengan bahan yang lain beda-beda. Oke, selanjutnya ini ada tabel yang berisikan modulus Young benda-benda yang ada sekitar kita. Nah, bisa dilihat bahwa karet memiliki modulus elastisitas yang paling kecil. Artinya modulus Young paling kecil, artinya dia lebih lentur, jadi gampang untuk bertambah panjang. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm, panjangnya 80 cm, digantungi beban 100 kg. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang 0,51 mm. Nah, satuannya ini nanti harus diubah ke dalam meter. A. Tentukan tegangan atau stres. B. Regangan atau strain. C adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, yang A, tegangan atau stres, itu adalah gaya dibagi dengan luas. Jadi gaya dibagi dengan luas, gayanya di sini adalah massa kali gravitasi karena beban yang digantungkan tadi. Berarti massanya dikalikan gravitasinya. Nah, luasnya berupa lingkaran. Karena berupa lingkaran, maka ini adalah 1/4 pi d kuadrat. 1/4 kali 3,14 kali 1,2 10 min 3 karena jadikan meter. Nah, 10 kali 10 100 dibagi ini boleh pakai kalkulator, nanti hasilnya adalah ini. Ini adalah tegangan atau stres daripada kawat yang dialami kawat tadi. Yang B, regangan. Regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berarti bertambah panjangnya adalah 0,51 dibagi dengan 80 cm. Cuma satuannya kita ubah ke dalam meter, jangan lupa. Sehingga hasilnya ini tanpa satuan. Ya. Selanjutnya ada modulus Young. Modulus Young itu adalah stres dibagi strain, maka 8,13 dibagi dengan 6,375 ketemu ini. Jadi ini adalah modulus elastisitas atau modulus Young daripada kawat tersebut. Nah, selanjutnya ada hukum Hooke. Nah, pada hukum Hooke ini pada daerah elastisitas benda, daerah elastis, besar pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Artinya kalau tadi karet itu ditarik semakin kuat, maka pertambahan panjangnya sebanding dengan gaya tadi. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini. Jadi ini F itu adalah min K delta X. F-nya adalah gaya pegas, K-nya adalah konstanta pegas, X-nya adalah simpangan pegas atau pertambahan panjang. Nah, ini sebanding. Jadi kalau F-nya bertambah, X-nya juga bertambah. Nah, gradiennya ini itu berarti adalah konstanta pegas. Nah, tadi ini hanya berlaku pada daerah elastisitasnya, bukan pada daerah plastis. Kalau kita lihat detailnya akan seperti ini. Coba dilihat di sini. Ini ada grafik menunjukkan gaya terhadap pertambahan panjang kawat aluminium. Nah, kan? Ini ada daerah batas hukum Hooke. Berarti ini dari ini sampai A ini adalah hukum Hooke berlaku. Berarti elastisitasnya di sini. Nah, di sini ya.
Kemudian ini sudah tidak berlaku. Berarti ini kalau pegas itu nanti kamu tarik sudah melewati batasnya, maka nanti sudah tidak sesuai itu lagi. Ini ada batas elastisitas. Nah, kalau sudah ini lagi, maka nanti dia sudah tidak elastis lagi, maka nanti dia masuk pada ini daerah plastis. Nah, kalau daerah plastik artinya kalau nanti gayanya diperbesar, maka dia tidak kembali ke bentuk semula betul-betul. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada titik tekuk, berarti kalau misalkan ada penggaris ya, penggaris itu kita tarik ke samping, dia masih mau kembali. Tapi kalau ada batasnya sudah mentok, maka dia sudah tidak mau kembali. Dan ada titik patah. Berarti kalau gaya itu kita berikan lagi, maka dia akan patah. Nah, itu. Jadi ini adalah daerah elastis, berarti pada gaya sampai di sini, maka dia masih mau kembali ke bentuk semula. Tapi kalau gaya itu kita berbesar lagi, maka nanti dia tidak mau kembali ke bentuk semula, bahkan dia nanti akan patah. Ya, itu tentang elastis dan plastis. Nah, contoh soal ini, sebuah pegas panjangnya 10 cm tergantung bebas. Berarti sebelum ada beban panjangnya 10 cm. Kemudian pegas menahan beban 10 Newton. Berarti dikasih 10 Newton. F gaya 10 Newton sehingga panjangnya menjadi 10,5. Berarti pertambahan panjangnya adalah berapa? 10,5. Ini 10,5 dikurangi 10, maka bertambah panjang 0,5. Nah, yang ditanyakan tentukan tetapan pegas, berarti ditanyakan adalah K, yang A adalah K, yang B adalah ini X atau panjang pegas ketika gayanya diganti dengan sekian. Nah, berarti delta X itu berarti menjadi berapa? Delta X-nya adalah 10,5 dikurangi dengan 10, maka ketemu 0,5. Nah, ini jadi 0,5 cm. Walah. Oke. Nah, yang A K itu adalah F kali delta X dibagi delta X 10 Newton. Oke. Dibagi dengan 0,5 10 min 2. Tadi kan 5 cm jadikan meter, maka dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah ini. Ya. Ini adalah K-nya. Kemudian delta X pada kondisi F sama dengan 20 Newton, maka 20 Newton dibagi dengan K-nya tadi ketemu 1 cm. Nah, panjang akhirnya berarti panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang, maka ketemu 11 cm. Itu adalah contoh daripada hukum Hooke. Nah, selanjutnya ada penyusunan pegas. Nah, pegas itu kalau disusun seri, ya seri itu seperti ini, berarti ujungnya bertemu. Berarti nanti jadi tambah panjang, ada K1 dan K2 ditarik dengan gaya F. Nah, jadi gayanya itu yang dialami pada pegas 1 dan pegas 2 yaitu sama, yaitu F. Maka ini pertambahan panjangnya itu adalah ya pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2. Maka kita masukkan, nah ini akan berlaku bahwa pada susunan seri, nah 1 per K seri itu ada 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah selanjutnya jika nanti lebih dari 3 pegas. Ini kalau 2 berarti hanya sampai 2. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Nah, bagaimana kalau paralel? Paralel itu seperti ini, seperti gambar ini ya. Jadi pegas 1, pegas 2 itu paralel. Jadi kalau kita tarik dengan gaya F ini dibagi oleh K1 dan K2. Oke ya. Ini jadi gayanya itu
dibagi. Kemudian pertambahan panjangnya itu sama. Jadi delta X-nya itu ya delta X1, delta X2 itu sama. Maka akan berlaku tetapan pegasnya itu berarti ada ditambah begitu saja. Jadi K paralel itu K1 tambah K2 tambah K3 plus K selanjutnya jika lebih dari 3. Oke, contoh soalnya. Nah, kalau campuran bagaimana? Oh ya, campuran. Kalau campuran seperti ini, maka yang dilakukan, yang ini dulu, ini didulukan, berarti dibuat paralel dulu, nanti setelahnya baru di seri semuanya. Nah, jadi kalau setelah sudah selesai, ini berarti nomor 1, ini nomor 2. Ya, maka ini berarti tadi ya di paralel dulu, habis itu di seri. Seperti itu. Jadi ini bergantung pada kasusnya nanti. Oke, contoh soal. Nah, ini contoh soal 6 buah pegas, oh banyak ya, identik disusun sehingga terbentuk seperti gambar. Oke, kita lihat gambarnya. Gambarnya seperti ini. Jadi K1, K2, K3 dibuat paralel, kemudian K4, 5 paralel, kemudian K6. Berarti yang pertama kita selesaikan adalah ini dulu. K1, 2, 3 di paralel. Berarti ditambah begitu saja ya. Jika masing-masing pegasnya adalah ini K-nya, ini K-nya ya. Nah, maka tentukan nilai konstanta pegas, susunan pegas. B, besar pertambahan panjang susunan pegas setelah digantungi massa M. Nah, kita hitung K-nya, berarti ini dulu kita selesaikan ya. Maka K1, K2, K3, Kp-nya. Nah, ini ya, ini kan 300. 100 tambah 100 tambah 100, berarti ini ada 300. Ini 2, berarti 200. Nah, ini 1, maka 100. Nah, ini kita paralel sekarang. Oh, kita seri. Maka 1 per K totalnya ini seri ya. Nah, ini seri, maka dibuat seper. Nah, pada seri itu kan seper tadi ya. Oke, maka 1 per 300 tambah 1 per 200 tambah 1 per 100 disamakan penyebut menjadi 600. 600 bagi 300 2, 600 bagi 200 3, 600 bagi 100 1. Nah, jumlahnya ada 11 per 600. Nah, K totalnya berapa? Kalau K totalnya berarti dibalik. 600 dibagi 11. Itu yang A. Yang B, pertambahan panjang pegas. Nah, pada hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Ya. Nah, Fp-nya adalah W. W-nya adalah massa kali gravitasi. Maka K-nya adalah 600 per 11 kali delta X sama dengan 5 kilo dikalikan 10, 50. Maka ini 600 bagi 50 ketemu 12. Maka delta X-nya adalah 11 per 12 meter dalam meter ya. Nah, itu contoh soalnya. Ini ada satu latihan soal. Silahkan nanti dicoba dikerjakan. Nah, itu. Ini. Kemudian bagaimana penerapannya? Penerapan pada hukum Hooke bisa dilihat ini pada skok sepeda motor. Nah, ini ataupun pada skok mobil ataupun pada ban. Ban itu ketika tertekan dia berubah bentuk, gayanya hilang, dia kembali lagi. Atau pada spring bed. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini ada pegasnya. Nah, itu ada pemanfaatan sifat elastisitas bahan dan banyak sekali lagi contoh-contoh yang ada di sekeliling kita. Nah, ya. Ini ada kuis. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti di screenshot ya, boleh dikerjakan. Yang utama yang tadi satu soal itu, kemudian ini sunnah lah buat kalian.